Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Ijesan Yang Widiwase, karena atas anugerahnya lah ya hari ini kita bisa berkumpul di ruang virtual meeting ini. Jadi dalam kegiatan webinar kecil ya Bu Soni, hari ini CGP dari SMA Negeri 1 Kintamani akan berbagi tentang apa yang sudah beliau dapatkan di CGP pada pendidikan guru penggerak, kemudian sudah beliau aplikasikan juga di sekolah. Nah, sebelum memulai, mohon berkenan Bapak Ide Bagus Madewi Darsana, Bapak Wakakurikulum kami untuk membuka. Kepada Bapak, kami silakan. Terima kasih Ibu Mini sebagai moderator atas waktunya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ya. Tentunya hari ini hari yang boleh dikatakan sangat baik sekali karena hari ini ada teman kita yang tergabung dalam program guru penggerak akan berbagi terkait dengan apa yang didapatkan di program guru penggerak. Yang pertama, saya mewakili dari pihak manajemen SMA 1 Kintamani mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada rekan-rekan guru, utamanya guru yang mungkin di luar SMA 1 Kintamani dan juga guru-guru yang ada di SMA 1 Kintamani yang telah meluangkan waktunya memenuhi undangan dari teman kita dalam acara webinar ini. Nah, webinar ini adalah yang bertajuk penerapan budaya positif di sekolah. Ya, mudah-mudahan dengan kita berbagi di sini bisa menemukan suatu hal yang bisa kita lakukan untuk mengembangkan budaya-budaya yang ada, budaya-budaya positif yang ada, sehingga kita bisa menciptakan karakter-karakter siswa yang positif pula. Ya. Jadi ini yang merupakan salah satu hal yang sangat penting di dunia pendidikan, selain kita memberikan pembelajaran-pembelajaran yang terkait dengan ilmu pengetahuan, tentunya kita juga harus bisa menumbuh kembangkan karakter-karakter siswa kita dan bagaimana mereka bisa membudayakan hal-hal positif dalam dirinya, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan keluarga ataupun masyarakat. Nah, karena itu untuk memberikan waktu yang lebih luas kepada teman kita untuk membagikan apa yang harus teman kita bagikan hari ini. Untuk itu webinar hari ini saya buka secara resmi. Ya. Untuk itu waktu kami persilakan atau kembalikan ke Bu Mini kembali. Terima kasih. Terima kasih Pak Bagus sudah berkenan membuka. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, kita akan segera meminta narasumber kita hari ini, Ibu Nur Putu Soniani. Beliau akan membawakan materi penerapan posisi kontrol guru dan segitiga restitusi dalam menumbuhkan budaya positif sesuai kebutuhan peserta didik. Kepada Bu Soni, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya Bu Mini. Bisa share screen, Bu? Om Swastiastu, salam sehat dan salam bahagia rekan-rekan guru sekalian. Nah, pada kesempatan ini saya akan berbagi pengalaman terkait menumbuh kembangkan budaya positif di lingkungan sekolah.
Adapun di sini terkait penerapan budaya positif dalam lingkungan sekolah, itu kita sebagai guru memiliki 5 posisi kontrol. Nah, biasanya Bapak Ibu sekalian pasti sudah pernah melakukan posisi kontrol ini. Nah, di sini ya diantaranya yang pertama itu sebagai penghukum, itu Bapak Ibu guru bisa memposisikan diri sebagai penghukum. Kemudian yang kedua pembuat orang merasa bersalah. Nah, ini biasanya kan sering kita alami atau kita lakukan kepada anak didik seperti itu. Nah, kemudian posisi berikutnya yang ketiga itu posisi sebagai teman. Kemudian yang keempat itu sebagai pemantau. Dan yang paling penting ini yang terakhir itu posisi sebagai manajer. Nah, di tabel ini terdapat 3 motivasi yang perlu kita ajarkan. Yang pertama itu motivasi menghindari hukuman. Nah, di sini biasanya guru-guru itu memposisikan dirinya sebagai penghukum dan pembuat orang merasa bersalah. Nah, di sana motivasi yang dilakukan otomatis menghindari dari hukuman. Nah, yang kedua itu motivasi kedua ada mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Nah, biasanya posisi yang dilakukan guru di sana sebagai teman dan pemantau. Nah, kadang-kadang anak-anak kan kita iming-imingi imbalan nilai bagus seperti itu, sehingga dia mau melakukan hal yang positif. Nah, yang terakhir di sini yang motivasi ketiga itu menghargai diri sendiri. Nah, di mana ini memang muncul pada diri sendiri atau dari benak anak-anak, sehingga guru di sini sebagai manajer. Sehingga nanti lebih memudahkan di dalam menumbuhkan budaya positif pada lingkungan sekolah. Nah, di sini sebelumnya saya ingin meminta Bapak Ibu untuk berbagi peran. Nah, di sini kan ada sebagai penghukum, sebagai pembuat orang merasa bersalah, ada sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah, di sini saya minta pengalaman Bapak Ibu, tentunya pasti sudah pernah ya memposisikan dirinya sebagai posisi guru di atas ini, misalnya sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, dan sebagai manajer. Oke, Bapak Ibu, ada yang bersedia mencoba kira-kira pengalamannya yang pernah memposisikan diri di dalam posisi kontrol berikut ini. Oke, bisa raise hand Bapak Ibu yang mau berbagi pengalaman, misalnya pernah sebagai penghukum. Oke, silakan Bu Sangayu Eling. Terima kasih Bu Sony. Kalau pengalaman saya menempatkan diri dalam posisi kontrol ini jelas banyak siswa yang tahu bahwa saya sering menempatkan diri sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Dan itu untuk saya ya, bagi saya sebenarnya anak-anak itu kalau dipakai sebagai teman, dia biasanya ngelunjak dia. Jadi untuk meminimalisir terulangnya tindakan pelanggaran aturan, ya saya memberikan hukuman. Dan kadang-kadang juga kalau misalkan hukumannya itu tidak mempan, jadi saya buat dia menjadi menempatkan diri sebagai orang yang membuat rasa bersalah pada diri siswa. Maksud saya adalah untuk mengetuk hati dia, agar mengetuk hati siswa-siswa agar dia benar-benar memotivasi dirinya. Oh, saya merasa bersalah kalau ini. Seperti itu, Bu Sani. Terima kasih. Oke, baik, ada yang guru lain. Oke, Bu Srijati, sepertinya mau berbagi pengalaman. Oke, Bu. Baik, terima kasih Bu Sony. Ini pengetahuan baru juga ya bagi saya tentang 5 kontrol ini. Saya baru menyadari loh, ternyata ada kita memposisikan diri sebagai penghukum, sebagai teman, sebagai apa lagi tadi itu ya. Nah, kalau saya sih cenderungnya ke posisi sebagai teman ya Bu Sony, karena menurut saya audien kita itu umurnya sudah belasan ya. Jadi ketika hubungan itu saya jalin sebagai pertemanan dengan anak-anak,
saya ingin mereka itu terbuka. Nah, di samping itu karena ini mapel seni budaya ya, jadi tapi bukan berarti saya tidak pernah memposisikan diri bagaimana dia menyadari kesalahannya, tetapi di sini kok saya merasa lebih cenderung ke pertemanan ya, sehingga mereka bisa menyampaikan apa sih keluhannya, kemudian apa yang bisa saya bantu. Jadi dengan menganggap dia sebagai teman, tidak ada ketakutan dia ketika ingin mencari jalan keluar terhadap permasalahannya. Itu sih yang saya rasakan ya. Dan selebihnya untuk fungsi-fungsi yang lain itu semuanya bagus dan sebagai penghukum itu saya belum jelas apakah itu harus kita lakukan yang lima kontrol ini atau bagaimana ya Bu Sony? Mohon dijelaskan sekali ya karena terus terang ini terus terang ya tumben saya yang kurang baca ya. Menyadari ini kok saya baru gitu setelah Bu Sony menyampaikan. Seperti itu, terima kasih Bu Sony. Oke, terima kasih atas pendapatnya Bu Sri. Sepertinya di sini teman-teman sudah pernah ya memposisikan diri sebagai penghukum seperti Bu Eling tadi, kemudian sebagai pembuat orang merasa bersalah. Kemudian Bu Sri juga pernah melakukan posisi diri sebagai teman. Nah, kira-kira Bapak Ibu sekalian, adakah yang pernah memposisikan diri sebagai pemantau atau sebagai manajer kira-kira di dalam menumbuhkan karakter anak didiknya? Siapa yang pernah kira-kira memposisikan dirinya sebagai pemantau? Oke, Bapak Ibu sekalian. Siapa yang sudah pernah? Silakan Bapak Ibu berbagi. Ada mungkin yang pernah jadi pemantau. Nah, kalau saya ini kategori pemantau apa bukan ya, Bu Seni, sambil nunggu rekan kita yang mau berbagi gitu. Biasanya kan saya buat kesepakatan kelas. Nah, ketika mereka itu tidak ampun tugas tepat waktu. Nah, ketika mereka bertanya, gimana Bu, saya terlambat ngumpul tugas. Nah, saya sampaikan, oke, kamu ingat ya kesepakatan kita apa? Nah, kalau sesuai dengan kesepakatan yang kita buat dengan Ibu, dengan rekan-rekan kamu, kalau terlambat 1 hari ya, kan dari kesepakatan ya, biasanya 5 hari kasih waktu, tapi dia di hari ke-6 berkumpul, berarti kamu kena diskon berapa. Nah, itu karena mereka yang buat. Nah, apa itu masuk pemantau ya, teman-teman? Pasti saya nanya gitu, kesepakatan kita apa, aturan kita apa gitu. Seperti itu Bu Sony. Oke, sepertinya di sana Bu Mini sudah melakukan posisi kontrol sebagai manajer ya. Oke, di sini ada Pak Eka tadi, raise hand Pak Eka. Ada yang mau disampaikan terkait pengalamannya sebagai posisi kontrol guru? Terima kasih Bu Suni. Bisa terdengar suara saya di sana? Terdengar Pak Eka. Baik. Sedikit saya ingin sharing ya berkaitan dengan materi Bu Sony. Di awal saya sampaikan mohon maaf nanti apabila ada kesalahan seperti itu. Karena saya juga belajar nih gitu, belajar menyampaikan sesuatu terkait dengan apa yang Ibu Sony jelaskan pada kesempatan yang baik ini. Terkait posisi-posisi kita sebagai guru ya, sebagai pendidik sekaligus sebagai pengajar di sekolah. Nah, terkait dengan pemantau ya, dalam konteks ini saya spesifikkan dari 5 posisi kontrol yang sudah disampaikan tadi. Pengalaman saya sering sebagai pemantau, sehingga acap kali mungkin murid juga sering mengatakan bahwa saya adalah guru yang selalu memantau dirinya gitu, tatkala mereka mungkin merasa dirinya berbuat salah atau keliru atau melanggar peraturan atau keyakinan-keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama.
Nah, terkait dengan posisi sebagai pemantau, saya sebagai contoh ini bisa saya ilustrasikan di dalam ruangan ketika anak-anak sedang belajar. Nah, sedang belajar di situ anak-anak bermain HP ya. Ketika pembelajaran sedang berlangsung, mereka kadang-kadang tidak atau tidak fokus terhadap pembelajaran, kemudian mereka mengalihkan perhatiannya dengan melihat atau dengan bermain HP seperti itu. Nah, dalam hal ini sesuai dengan apa yang terdapat dalam teori pemantau tadi kan ada sesuatu atau ada bukti yang bisa kita tunjukkan kepada murid atau kepada seseorang ketika kita berada pada posisi pemantau di situ. Nah, kekeliruan atau kesalahan yang ditunjukkan kepada murid saat mereka mengikuti pembelajaran itu, mereka tidak fokus ya dengan mengalihkan perhatiannya dengan bermain HP. Nah, di situ kita sebagai guru dapat memantau kondisi apa yang sedang berlangsung ketika kita melaksanakan proses di sana. Nah, seperti itu, hal-hal seperti itu sering saya temukan atau saya jumpai atau saya alami di kelas, sehingga dari kondisi ini keyakinan-keyakinan atau peraturan-peraturan harus kita tegakkan agar apa yang kita sampaikan di kelas itu siswa dalam konteks ini adalah fokus ya, fokus bisa bersama-sama untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, seperti itu dulu berkait dengan saya sebagai pemantau dalam hal ini ketika saya sedang melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Demikian dulu Bu Sony, itu yang bisa atau yang dapat saya bagikan pengalaman yang pernah saya alami di kelas. Baik, terima kasih atas pengalaman yang dilakukan sama Pak Eka terkait posisi kontrol sebagai pemantau. Nah, di sini Bapak Ibu guru sekalian, biasanya kita di dalam menanamkan budaya positif itu perlu adanya pergeseran atau pergerakan posisi kontrol, di mana kita di dalam menanamkan budaya positif itu kita harus mulai bergeser yang biasanya memberi posisi kontrol sebagai penghukum, kemudian membuat orang merasa bersalah, itu mulai bergeser menjadi ke manajer seperti itu. Di sana juga yang biasanya sebagai teman dan sebagai pemantau itu kita mulai adanya pergeseran atau pergerakan menuju hal yang positif itu dengan memposisikan diri sebagai manajer. Nah, di sini terkait posisi diri sebagai manajer itu Bapak Ibu guru sekalian biasanya di dalam memposisikan diri itu menanyakan hal-hal yang dilanggar oleh peserta didik itu sesuai dengan kesepakatan. Nah, itu kita juga tetap mengembalikan kepada kesepakatan yang sudah pernah Bapak Ibu buat dengan anak didik, kemudian bagaimana cara anak didik untuk memperbaiki kesalahannya, sekaligus bagaimana nanti dampaknya kepada diri anak tersebut yang awalnya pernah melakukan kesalahan, sehingga dia bisa memperbaiki diri menuju hal yang lebih positif, seperti itu. Nah, itu terkait 5 posisi kontrol tadi, setidaknya ada pergerakan ya Bapak Ibu ya. Oke, Bu Mini masih bisa share screen, Bu? Iya, Bu Sony sudah kelihatan? Belum, Ibu.
Sudah Ibu, share screen-nya belum terlihat? Oke, Bapak Ibu sekalian, di sana di slide terlihat terkait penyampaian kata-kata atau penyampaian sebuah pesan. Nah, di sini dengan nada suara itu biasanya pesan yang kita berikan kepada anak didik jika kita sampaikan dengan kata-kata itu hanya nyampe sebesar 10%. Kemudian jika kita menyampaikan pesan itu dengan nada suara, misalnya nada suaranya keras, lemah lembut seperti itu akan penyampaiannya itu menyampainya ke siswa itu hanya 35%. Nah, sedangkan kalau kita menyampaikan pesannya itu secara non-verbal, misalnya ada bahasa tubuh yang disampaikan oleh guru, apalagi dengan memposisikan diri sebagai manajer, nah itu pesan yang kita sampaikan kepada anak didik itu akan nyampainya 55%, seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian yang biasa memberikan pesan atau menegur anak didik, itu usahakan setidaknya ada bahasa tubuhnya. Tidak hanya kalimatnya keras, seperti itu, tegas, tetapi nanti didengar sama anak-anak itu hanya 35% saja. Sedangkan kalau kita hanya memberikan kata-kata tanpa ada bahasa tubuhnya, juga nanti penyampaiannya hanya 10% saja. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, nah di sini saya ingin meminta Bapak Ibu untuk melakukan sebuah adegan seperti itu. Nah, di mana di sini ada kata ya, ada kalimat apa yang kamu mau. Nah, di sini Bapak Ibu saya minta untuk memposisikan diri dengan kalimat yang tadi, itu misalnya sebagai penghukum bagaimana kata-katanya ya, atau bagaimana percakapannya, kemudian sebagai pembuat orang merasa bersalah, itu bagaimana Bapak Ibu menyampaikan kata-katanya, kemudian sebagai teman sekaligus sebagai pemantau atau manajer. Nah, di sini saya kasih kesempatan untuk Bapak Ibu yang belum sempat raise hand sehingga terdengar suaranya. Oke, di sini ada Pak Wawan. Kira-kira bagaimana ya pengalamannya terkait menyampaikan kata apa yang kamu mau seperti itu. Misalnya pilih posisinya sebagai penghukum atau sebagai teman, atau sebagai manajer. Oke, siapa Pak Ibu? Oke, silakan Pak Wawan. Posisi yang mana mau diambil Pak Wawan? Gimana Pak Wawan, masih terdengar suara saya di sana? Halo, Pak Wawan? Oke, sudah terdengar suaranya. Oh ya, karena ini kendalanya kalau nggak pakai handset, suara saya tidak masuk. Kalau pakai handset, suara teman tidak kedengaran, jadi agak repot ini laptopnya. Oke, silakan Pak Wawan mau pilih sebagai posisi yang mana untuk menyampaikan kalimat apa yang kamu mau, seperti itu. Misalnya menanyakan murid, apa yang kamu mau, dengan posisi sebagai penghukum atau sebagai teman atau pembuat merasa bersalah. Ya, terima kasih. Jadi kalau saya mungkin sering terus terang karena ini hal baru ya, yang 5 itu baru sesungguhnya, tetapi mungkin sudah sering kita lakukan sebagai guru, cuma kita tidak menyadari sepenuhnya tentang tabel itu, teori itu dan lain sebagainya, karena saya tidak mendalami, tapi secara mungkin keseharian hampir semuanya kena gitu, tapi tidak maksimal mana yang sering digunakan dan lain sebagainya. Nah, dalam hal ini mungkin saya akan memilih sebagai manajer untuk menanyakan apa itu tadi Bu ya, apa yang kamu mau gitu ya? Iya, apa yang kamu mau? Sebagai manajer
mungkin dalam hal ini saya akan bertanya kepada anak, dalam situasi seperti ini, apa yang anak-anak mau untuk dikerjakan atau dilaksanakan? Mungkin itu maksudnya ya, bahasanya ya. Atau kalau penghukum, apa yang kamu mau? Itu mungkin ya maksudnya ini ya, kegiatan ini yang diberikan kepada saya kurang paham juga. Ya, terima kasih Bu, mungkin itu. Oke, terima kasih ya Pak Wawan terkait posisi kontrolnya. Oke, Bapak Ibu yang lain ada yang mau mencoba? Tadi Pak Wawan sudah mencoba memposisikan diri sebagai manajer dengan pertanyaannya yang datar terkait apa yang apa yang kamu mau seperti itu kepada peserta didiknya. Oke, silakan Bu Ami, kira-kira di PJOK bagaimana Ibu menyampaikan posisi kontrolnya? Izin Bu Sony, bisa terdengar nggak? Bisa Ibu. Oh iya. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Di sini saya ingin sharing ya tentang pengalaman, terkhusus sekarang di mata pelajaran PJOK, karena memang belum diberikan izin untuk melaksanakan pembelajaran ke lapangan. Jadi kami di Mapel PJOK masih mengutamakan materi-materi atau KD-KD yang memang bisa kami berikan hanya secara materi tanpa dipraktek. Kemudian untuk hal-hal terkait apa yang Ibu Sony jelaskan tadi, sama juga sebenarnya sama Pak Wawan. Kemarin kami sempat ngecek tugas-tugas daring itu di awal pertemuan. Kemudian kami berikan waktu minggu depannya untuk mengumpul semua tugas, mengumpul atau menyusul semua tugas. Nah, kemudian sampai di minggu kedua atau minggu ketiga itu masih ada saja siswa yang memang belum memenuhi apa yang kami minta. Sehingga memang benar seperti apa yang dikatakan tadi, kami menanyakan saya harus bagaimana dan apa yang kalian mau. Seperti itu Bu Sony, tapi hanya dengan sebatas kata-kata seperti itu. Maka dari itu pada momen sharing ini mohon masukannya. Terima kasih Bu Sony. Oke. Sepertinya Bu Hami tidak bisa sebagai penghukum ya Bu ya, sehingga kata-katanya juga masih artinya datar, menanyakan apa sih yang kamu mau anak-anak seperti itu. Ya, Di sini masih sebagai teman Bu ya. Ya, sebagai teman sepertinya. Di sini Bapak Ibu yang pernah sepertinya kata-katanya sebagai penghukum yang oke, Pak Kade. Oke, silakan Pak Kade. Terima kasih Bu Sony. Terima kasih teman-teman semuanya. Selama saya jadi guru keempat yang ada di monitor, yang ada di layar, sebagai penghukum, sebagai pembuat orang lain merasa bersalah, kemudian sebagai teman, dan sebagai pemantau atau manajer sudah pernah saya lakukan. Nah, keempat posisi itu seiring dengan usia saya, seiring dengan rasa kedewasaan yang saya miliki, itu secara otomatis tidak ada ilmu yang saya pelajari, tetapi dengan sendirinya berubah. Yang pertama, waktu masih muda, waktu baru-baru jadi guru, mungkin karena masih dalam kondisi kalah mudanya yang tinggi, kebanyakan memposisikan diri sebagai penghukum. Ya, kalau menghukum itu senang rasanya begitu. Dulu waktu masih baru-baru jadi guru. Jadi sering melakukan dalam posisi kontrol sebagai penghukum. Contohnya seperti yang kalimat yang digunakan. Apa yang kamu mau? Kamu sudah tahu aturannya kan? Silakan cuci WC, itu misalkan. Ya, jadi seperti itu. Jadi sering kata-kata itu keluar dengan sendirinya tanpa disadari, mungkin karena dalam kondisi emosional yang masih labil. Nah, seiring perjalanan waktu, mungkin dengan bertambahnya usia, kedewasaan semakin tumbuh, jadi kata-kata keras itu sudah hampir tidak pernah keluar dalam
dalam diri saya dan selama dalam proses pembelajaran, hampir tidak. Jadi persentasenya kecil sekali untuk sampai mengeluarkan kata kasar terhadap anak seperti itu. Sehingga seringan berada pada posisi kontrol sebagai manajer, seringan sebagai manajer. Jadi memberikan solusi terhadap anak-anak, memberikan mereka memecahkan permasalahannya seperti itu. Jadi kalau dulu hampir semua membuat orang lain bersalah, sering. Sebagai teman, karena saya memegang ekstra yang identik dengan persahabatan, dengan kekeluargaan, sering sekali. Kemudian seiring perjalanan, sering bertambahnya usia dengan kedewasaan kita sendiri, mungkin umur itu mengantarkan saya harus menjadi orang yang lebih dewasa dibandingkan dengan yang dulu, waktu baru-baru jadi PNS, baru-baru jadi guru, gitu. Sehingga sering untuk menjadi pemantau atau manajer, seperti itu Bu Seni. Jadi kalau misalkan bahasa-bahasanya itu sudah pernah saya lakukan hampir semuanya. Kalau misalkan untuk membuat orang lain bersalah, apa yang kamu mau? Kamu tahu kan aturannya? Gitu misalkan. Ya, kamu tahu kan aturannya? Kamu tidak boleh pakaian begini kan? Gitu misalkan. Jadi apa yang kamu mau? Jadi membuat orang lain itu bersalah. Anak-anak murid-murid itu bersalah. Oh, ternyata saya salah. Begini gitu. Sedangkan kalau sebagai teman itu juga sering. Jadi seperti yang saya sampaikan bahwa dengan pergeseran ada pertambahan usia dengan pertambahan kedewasaan otomatis kita berpikirnya pun menjadi solusinya pun berarah ke arah yang lebih dewasa, yaitu kepada pemantau atau sebagai manajer. Jadi memberikan solusi apa yang kamu mau dari permasalahan yang kamu hadapi. Nah, solusi apa yang kira-kira yang terbaik untuk kamu dengan anak bapak semuanya, sehingga dari sini tidak ada yang dikalahkan, tidak ada yang dimenangkan, sehingga semua hidup damai berdampingan, karena damai itu indah, seperti itu misalkan. Ya, itu yang bisa saya sampaikan Bu Suni, waktu saya kembalikan. Oke, terima kasih Pak Kadek. Ternyata biasanya guru yang baru seperti itu ya, apalagi baru diangkat, masih menggebu-gebu jiwanya. Apalagi di dalam menggunakan posisi kontrol seperti menghukum itu ya, membuat orang merasa bersalah. Itu biasanya di awal-awal jadi guru itu pasti ada pada diri kita ya. Nah, di sini lambat laun itu semakin kita mendalami sebagai posisi sebagai guru, itu biasanya posisi itu akan mulai mengalami pergerakan ya atau pergeseran menuju ke hal yang lebih baik di dalam menumbuhkan budaya positif pada diri siswa. Nah, oke, di sini saya minta lagi pengalamannya kepada ibu-ibu nih di sini. Ada Ibu Ari, oke, ada Bu Eling juga di sini, ada Bu Srijati. Kira-kira bagaimana sih kata-katanya ketika menjadi penghukum seperti itu atau membuat orang merasa bersalah? Oke, yang tadi sudah bapak-bapak nih yang menyampaikan. Kira-kira ibu-ibunya gimana nih? Pengalamannya misalnya ada siswanya menyontek ketika ulangan seperti itu. Gimana sih kata-katanya? Oke, siapa mau coba? Oke, Bu Eleng. Kalau siswa mencontek ya Bu Soni, biasanya saya membuat biar nggak tahu ya nadanya seperti apa menurut Bu Soni. Kalau saya biasanya mengatakan begini, nah ini pekerjaan kamu kok sama dengan teman yang lain, ini dapat dari mana? Nah kayak gitu tuh, itu termasuk penghukum apa pembuat rasa bersalah sih Bu Soni? Kalau kata-katanya begitu? Oke, kalau datar ya, kata-katanya kalau datar saja sih biasanya membuat orang bersalah. Apalagi di sana ada membandingkan dengan hasil kerjaan teman. Tetapi di kata terakhirnya itu seperti ada menukik ya Ibu ya, sehingga dia sedikit, oh ini gurunya mau hukum saya ya, seperti itu. Jadi kata-katanya Ibu itu kadang, ya ada tingkatan level katanya, sehingga dia otomatis, oh ini ibunya pasti mau hukum saya nih kalau saya nyontek seperti itu. Oke, Bu Sri tadi, kira-kira gimana Bu Sri pengalamannya mengajar seni? Oke, baik. Kalau di saya sih seperti tadi ya, kalau ketahuan mereka nih kayak tadi kebetulan ada, saya bilang gini, "Nak, kamu copy paste ya, Nak?"
rugi dong. Kalau kamu copy paste, berarti kamu tidak ada proses belajar, Nak. Jadi kalau belajar itu dari tidak tahu kamu benar-benar menjadi tahu. Nah, kalau kamu copy paste itu artinya kamu tidak belajar, Nak. Jadi rugi dong kesempatannya. Nah, saya sih bilang gitu. Dan mereka langsung, ya maaf Bu, saya salah. Udah dia sendirinya yang merasa gitu. Kalau saya memang tidak tega. Kamu ini nggak tega sih saya. Saya cenderungnya biar mereka yang menyadari lah kalau perbuatan itu salah. Seperti itu sih Bu Sony kalau saya. Oke. Baik di sini ya, ternyata Bapak Ibu sekalian sudah berpengalaman ya, apalagi di dalam memposisikan diri. Nah, walaupun di sana apakah sebagai penghukum atau membuat orang merasa bersalah, atau sebagai teman, pemantau, bahkan sebagai manajer. Nah, di sini yang perlu saya tekankan di dalam menumbuhkan budaya positif pada diri anak didik, itu usahakan Bapak Ibu mulai sekarang itu memposisikan diri sebagai manajer. Jadi anak-anak tidak akan merasa terbebani ya dari masalah yang sudah dia lakukan. Kemudian kita kembalikan kepada diri anak-anak terkait kesepakatan yang sudah pernah kita buat sebelumnya, baik dalam pembelajaran daring maupun pembelajaran luring, sehingga kita bisa cek lagi keyakinan yang mana yang kira-kira dilanggar sama anak-anak. Kemudian anak-anak itu kita berikan, dia kira-kira mau mengambil solusi seperti apa, seperti itu. Artinya bukan kita ya yang memberikan solusi, tapi kita kembalikan kepada anak yang bersangkutan, dia mau mengambil cara-cara seperti apa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, seperti misalkan anaknya itu belum mengumpulkan tugas daring, seperti itu. Nah, kita sebagai guru yang memposisikan diri sebagai manajer itu awalnya ya menanyakan terlebih dahulu, mengapa sih anak ini tidak mengumpulkan tugas? Kemudian alasannya bagaimana, kemudian kira-kira tindakan yang apa akan dilakukan oleh anak tersebut untuk melengkapi tugas-tugas yang belum mereka kumpulkan, seperti itu. Sehingga dengan dari kesadaran diri anak tersebut, maka hal positif itu mulai tumbuh, terutama di dalam menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri anak, seperti itu. Nah, di sini di dalam menumbuhkan budaya positif itu kita perlu sekali menanamkan dengan menerapkan metode segitiga restitusi. Nah, di sini terkait apa sih itu restitusi? Nah, di sini merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, di sana ada menciptakan kondisi ya, kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, seperti itu. Nah, sama seperti misalkan anaknya yang tadi mencontek ya, itu kan dia melanggar kesalahan ya, sudah mencontek pada saat ulangan, seperti itu. Nah, kita melakukan proses restitusi dengan anak tersebut, kemudian kita menanyakan keyakinan yang sudah anak-anak itu belum lakukan, keyakinan kelasnya apa, misalnya tidak mencontek pada saat ulangan, seperti itu misalnya. Ternyata anaknya mencontek, seperti itu. Nah, di sana keyakinan kelasnya berarti sudah dilanggar ya. Nah, di sana anak-anak kita kembalikan, mengapa sih kamu mencontek? Gitu. Kemudian hal apa yang bisa anak lakukan untuk tidak mengulangi kejadian seperti itu, seperti itu. Nah, nanti kan anak-anaknya otomatis akan menyampaikan. Nah, di sini ada 9 ciri-ciri ya terkait kegiatan restitusi. Nah, yang pertama itu bukan untuk menebus kesalahan. Nah, berarti misalnya kalau anaknya sudah melakukan kesalahan 1 kali, aslinya tidak langsung ditebus begitu saja, tetapi kesalahan itu dipakai sebagai pengalaman.
Artinya dia tidak mengulangi mencontek atau tidak mengulangi kesalahan yang sudah pernah dilakukan. Nah, kemudian yang kedua itu memperbaiki hubungan. Nah, kadang-kadang ya di sini anak-anak kan hubungan komunikasi dengan guru itu kadang-kadang dia mulai merenggang. Apalagi, takut nih kalau ulangan sama Bu Eling saya ketahuan nyontek seperti itu. Ibunya galak atau ibunya nanyanya nanti macam-macam. Kenapa ini hasil ulangannya sama? Seperti itu. Nah, ini kalau kita dengan metode restitusi, ini akan memperbaiki hubungan komunikasi antara guru dan anak didik seperti itu. Nah, di sini guru itu memberikan tawaran, bukan paksaan. Jadi tawarannya itu misalnya bagaimana sih cara kamu untuk memperbaiki diri untuk tidak mencontek ke depannya seperti itu. Bukan paksaannya seperti ini. Nanti ulangan kedua kamu jangan nyontek ya. Nanti kurangi loh nilainya. Itu bukan paksaan seperti itu. Jadi kita wajib memberikan tawaran sebagai solusi yang akan anak-anak lakukan seperti apa. Nah, yang keempat itu restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Artinya dia tetap kembali pada jati dirinya. Dia melakukan kesalahan itu bagaimana sih efeknya terhadap dirinya seperti itu. Nah, itu menuntun untuk melihat ke dalam jati diri anak yang bersangkutan. Nah, yang kelima itu restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak tersebut. Nah, di sini kadang-kadang ya anak-anak itu suka melakukan kesalahan. Nah, di sini dia ada kebutuhan dasar. Nah, nanti kita akan bahas ya lebih lanjut tentang kebutuhan dasar yang dimiliki manusia. Nah, ini juga perlu juga dimiliki di dalam melakukan restitusi. Nah, yang keenam itu ada restitusi diri, yaitu cara yang paling baik. Nah, di sini dia dengan restitusi dari diri sendiri itu otomatis langkah awal anak-anak itu untuk memperbaiki dirinya dengan baik seperti itu. Nah, yang ketujuh itu ada restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Nah, apalagi kita ya di sini kebetulan di SMA saya itu visinya menumbuhkan atau mewujudkan generasi emas yang berkarakter. Nah, sehingga kita dengan melakukan kegiatan restitusi itu kita fokus pada karakter anak didik, bukan dengan tindakan seperti menghukum mereka seperti itu, bukan seperti itu. Tapi kita fokus pada menumbuhkan karakter anak sesuai dengan profil-profil Pancasila ya. Nah, seperti gotong royong, kreatif, itu beriman, bertakwa. Nah, itu seperti itu kita tumbuhkan karakter positif pada diri peserta didik. Nah, yang ke-8 itu restitusi fokus pada solusi. Nah, ini solusinya. Solusi untuk anak yang perlu dilakukan agar dia tidak mengulang kesalahan yang sudah pernah dia buat. Jadi, dia tetap ya kembali pada jati dirinya, solusi apa sih yang mau atau yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki dirinya. Nah, yang 9 itu ada restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, di sini ketika anak-anak yang sudah kita lakukan restitusi atau sudah kita tangani melalui metode segitiga restitusi, maka anak-anak tersebut bisa kembali ke kelompoknya. Seperti yang tadi itu misalnya kalau anaknya nyontek kan ya otomatis teman-teman yang lain, oh ini anak ini sering nyontek loh. Tapi dengan kegiatan restitusi itu dia setidaknya jati dirinya lebih kuat, lebih ke hal positif lagi. Sehingga teman-temannya yakin, oh anak ini sudah tidak nyontek lagi, atau tidak pernah melanggar peraturan lagi, seperti itu. Nah, ini 9 ciri-ciri yang dimiliki oleh kegiatan restitusi. Nah, selanjutnya terkait langkah-langkah segitiga restitusi ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini di layar tampak ya ada segitiga. Di sini adalah langkah-langkah yang perlu guru lakukan di dalam
menerapkan metode segitiga restitusi. Nah, yang pertama itu kita awali dengan menstabilkan identitas. Nah, di mana setiap anak itu pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, selain itu juga kan tidak satu atau tidak anak itu saja yang pernah. Pasti masing-masing anak itu pernah melakukan kesalahan. Nah, itu kita menstabilkan identitas dulu, bahwa bukan anak ini saja loh yang bermasalah, tetapi masih ada siswa yang lain, seperti itu. Itu kita ingatkan kepada anaknya. Nah, yang kedua itu ada validasi tindakan yang salah. Nah, di sini untuk melakukan validasi itu tentunya anak itu memiliki alasan. Mengapa sih dia melakukan kesalahan? Misalnya, dia terlambat datang ke sekolah, seperti itu. Nah, di sana ketika anak-anak terlambat ke sekolah, itu biasanya dia memiliki alasan tertentu. Apakah bangun kesiangan, apa tadi sepeda motornya banyak kempes. Nah, itu dia termasuk alasan yang dimiliki oleh anak-anak. Nah, ini dengan validasi tindakan yang salah. Nah, kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, ini biasanya kalau anak-anak yang bangunnya kesiangan, itu pasti membutuhkan sesuatu nih, agar dia mau bangun lebih pagi, seperti itu. Nah, itu dia nanti akan masuk ke kebutuhan dasar yang dimiliki oleh manusia. Nah, itu gunanya nanti kita ketahui di dalam validasi tindakan yang salah, seperti itu. Nah, yang terakhir itu yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, disinilah guru nanti menghubungkan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang sudah dibuat, seperti itu. Seperti yang tadi misalnya hadir tepat waktu, ternyata anak didiknya dia tidak hadir tepat waktu. Nah, ini di sini kita menanyakan keyakinannya, kita tanyakan lagi tentang keyakinan yang belum mereka jalankan, seperti itu. Nah, kemudian setelah menanyakan keyakinan, kita tanya lagi, kamu ini sebenarnya ingin menjadi orang yang seperti apa? Seperti itu. Apakah akan terus-terusan datangnya terlambat? Seperti itu. Nah, ini kita tetap kembalikan kepada diri anak itu. Sehingga nanti dia akan sadar akan kesalahan yang sudah dia lakukan. Nah, kemudian kita bisa tanya, kira-kira ke depannya kamu maunya bagaimana? Nah, sehingga nanti dia sudah memiliki solusi nih. Kalau ke depannya saya harus bangun pagi, harus mengecek kendaraan sebelum berangkat, sehingga dia tidak datang terlambat, seperti itu. Nah, ini terkait langkah-langkah kegiatan dari restitusi. Nah, di sini ada menstabilkan identitas. Nah, di sini guru-guru berkata seperti ini, biasanya berbuat salah itu adalah manusiawi. Nah, ini kira-kira Bapak Ibu sekalian ada yang pernah sebagai menstabilkan identitas atau pernah bertanya seperti ini kepada anak didiknya? Yang pernah menangani kesiswaan nih? Siapa nih ada sebagai PPK di sini? Biasanya pasti pernah nih, ada nih siswa terlambat. Kira-kira gimana menstabilkan identitasnya, memposisikan dirinya? Ada yang sebagai pembina OSIS di sini, Bapak Ibu? Ada, Bu Soni. Oke, Ami. Oke, sebagai pembina OSIS, kira-kira kalau ketemu anak yang terlambat atau terlambat datang ke sekolah, itu di dalam menstabilkan identitas, biasanya pernah seperti apa ya, Bu Emi? Bu Soni, ini sesuai dengan pengalaman dulu, terus terkait dengan menyetabilkan identitas. Untuk di kesiswaan, khususnya ketika mendapati para siswa ada yang terlambat, itu memang dilakukan kadang-kadang banyak dilakukan secara jadi dijadikan satu, kemudian ditanya. Belum terdengar, Bu Ami. Belum terdengar, Bu? Ya, sekarang baru terdengar. Coba diulangi. Nah, untuk di pembina OSIS,
Ini coba Ami berikan dulu hal-hal yang memang sudah berjalan, kemudian nanti tolong dibantu untuk menyambungkan ke hal yang terkait dengan apa yang Bu Soni jelaskan. Jadi untuk pembina OSIS itu Bu Soni memang benar adanya bahwasanya kita sering kali mendapati siswa yang terlambat. Jadi keterlambatan itu bermacam-macam, kadang-kadang memang mereka masuknya bergerombol sehingga tingkat siswa yang terlambat itu sangat tinggi. Kemudian tidak jarang juga ada hanya 1-2 siswa saja yang terlambat. Jadi ketika dalam kondisi seperti itu, keterlambatan siswa sangat tinggi, jadi kita carikan suatu tempat dan kita lakukan pembinaan secara bersama-sama. Tentu saja dengan mempertimbangkan kondisi anak-anak, jika bila mana anak-anak itu memang setiap hari atau 2 hari sekali itu pasti terlambat, jadi nanti itu diberikan pembinaan khusus, Bu Soni. Diberikan pembinaan khusus, kemudian dipilah lagi anak-anak yang memang alasannya masuk akal dan tidak masuk akal, nanti dipilah lagi, diberikan pembinaan khusus. Kemudian anak-anak yang memang tumben terlambat itu paling tidak diberi peringatan, kemudian untuk tidak mengulangi hal itu lagi, kemudian diberikan mereka keringanan untuk masuk kelas. Nah, untuk pembinaan yang memang ditekankan itu adalah untuk anak-anak yang bergerombol. Kemudian yang kedua adalah untuk anak-anak yang memang terlambat itu kok setiap hari gitu Bu Soni. Nah itu di pembina itu ditelusuri dulu apa alasannya, kemudian apa yang membuat mereka masuknya tiap hari terlambat, seperti itu Bu Soni. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih Bu Ami ya. Oke, di sini Pak Budi ada di chatnya itu menyampaikan mengajak siswa menggali solusi atas permasalahan yang dilakukan oleh dirinya dengan mengambil pelajaran dari kesalahan yang dilakukan. Nah, atau bisa juga mengambil hikmah dari pelanggaran yang dilakukan seperti itu. Nah, di sana setelah kita melakukan menstabilkan diri atau menstabilkan identitas pada diri siswa, di mana anak-anak itu tidak hanya sekali ya pernah melakukan kesalahan atau orang lain juga pernah melakukan hal itu. Nah, kita menstabilkan diri dulu pada diri siswa. Nah, kemudian kita melakukan validasi tindakan yang salah. Nah, di dalam melakukan validasi tindakan, nah di sini kita perlu memperhatikan kebutuhan peserta didik tersebut. Nah, kenapa tadi di penerapannya di sana dengan menerapkan segitiga restitusi itu dapat menumbuhkan budaya positif sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah, apalagi seperti di Kintamani ya, itu kebutuhan peserta didik itu beraneka ragam. Nah, kita perlu memperhatikan, kadang-kadang kan ada saja anak ini hampir setiap hari atau seminggu sekali itu dia suka dipanggil ke BK seperti itu. Sebenarnya apa sih yang dia perlukan? Nah, di sini terkait kebutuhan itu kita bisa validasi pada tindakan yang salah. Seperti ini nih, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal seperti itu. Atau apa sih pentingnya bagi kamu tidak memotong rambut, seperti itu ya. Kadang-kadang kan terutama anak-anak yang cowok itu susah ya disuruh potong rambut. Nah, seperti itu. Apa sih pentingnya bagi kamu kok gaya rambutnya tetap seperti ini? Nah, itu dia berupa validasi tindakan yang salah. Nah, oke, Pak Eka sepertinya mau menyampaikan sesuatu, Pak Eka. Terima kasih Bu Soni. Menarik sekali. Saya sedikit saja ingin menyampaikan hal yang sesungguhnya penting sih sebenarnya, yang mengganjal di hati saya sampai saat ini begitu, terkait dengan restitusi. Nah, ada nilai-nilai yang sangat humanis yang saya dapatkan dari restitusi ini. Ternyata saat ini kita sebagai guru itu dilarang ya, dilarang menurut teori ini
untuk membuat semacam keputusan sendiri. Nah, apapun yang terjadi itu dari murid sendiri gitu. Nah, lain dengan zaman dulu kita menjadi siswa ya. Lain dengan zaman dulu kita menjadi siswa, guru itu sangat otoriter. Guru itu sangat tegas, dibalik keotoriteran dan ketegasannya, tapi nilai-nilai yang kita dapatkan sebagai seorang murid itu luar biasa. Tidak seperti sekarang ya, kendati pun sudah sangat demokratis sekali, kita kembalikan ke murid itu sendiri, tapi tetap juga kita sebagai guru kadang-kadang merasa sangat sangat iwuh pakiwuh gitu bahasa Balinya ya, sangat sulit sekali dalam menghadapi situasi berkaitan dengan peserta didik zaman ini gitu. Nah, kira-kira menurut Ibu Sony sendiri ya sebagai narasumber pada kesempatan ini, kira-kira nilai-nilai apa yang mengalami pergeseran ya, yang mengalami pergeseran ketika kita menjadi siswa, ketika zamannya Bu Sony menjadi siswa, jika dihubungkan dengan era sekarang, ya era generasi Z atau Gen Z, kemudian era di zaman digital gitu, dengan berbagai teori, berbagai metode yang baru-baru ini muncul ya, yang terakhir kita tahu adalah restitusi, tetapi rasanya nilai-nilai kita, nilai-nilai anak didik kita tidak seperti dulu lah gitu, walaupun metodenya masih jarang, ilmunya masih sedikit gitu ya, masih tradisional, tapi ada nilai-nilai yang mengalami pergeseran. Nah, saya ingin sharing sedikit mendapatkan hal yang mendekati mungkin dalam pikiran saya, menurut pandangan Bu Sony sendiri apa semestinya yang terjadi seperti itu. Terima kasih Bu Sony. Oke, terima kasih ya Pak Eka. Di sini terkait kalau kita kembali ya ke zaman kita dulu tentang karakter peserta didik, otomatis memang ada sedikit pergeseran atau ada pergeseran ketika saya di zaman tahun 1990 seperti itu, misalnya kita ketika SD, apalagi ketika sekarang ya di zaman sekarang itu sudah modern, apalagi generasinya sudah generasi dan revolusinya 4.0 ya Pak Eka ya. Nah, di sini kembali lagi ke kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini ya biasanya kalau di zaman dulu itu biasanya kemampuan teknologi juga belum terlalu meningkat. Sehingga kadang-kadang anak-anak itu dia masih mendapat pendidikan karakter yang utuh pada keluarga atau orang tuanya. Nah, seperti ini, dia mendapatkan kebutuhan dasar cinta kasih atau rasa memiliki, rasa dimiliki. Jadi misalnya anaknya memang penuh mendapat perhatian dari orang tuanya, seperti itu. Nah, ini dia kalau di zaman dulu ya, apalagi belum mengenal handphone seperti zaman sekarang, itu dia pasti lebih menurut kepada orang tua. Nah, seperti itu. Sedangkan kalau di zaman sekarang, itu anak-anak dari kecil pun sekarang sudah tahu ya, apalagi perkembangan teknologi itu dia sudah tahu handphone. Nah, apalagi di sinetron-sinetron sekarang ya Pak Eka ya, itu kan ada, kalau kita nih di sini nih, dek anak nanti berpakaian harus seperti ini. Misalnya rambutnya dikepang 2, kemudian style pakaiannya seperti ini. Ternyata di televisi yang mereka tonton itu gaya style anak-anaknya itu udah berbeda. Misalnya roknya pendek, rambutnya juga cukurannya seperti ini. Nah, itu juga dia pantas tetap mendapat pendidikan sama seperti di sekolah kita. Nah, itu juga salah satu sebagai penyebab adanya pergeseran karakter di anak didik seperti itu. Nah, beda dengan yang dulu ya, misalnya filmnya tidak semodern sekarang ya, sinetron anak remaja seperti itu. Artinya masihlah agak culun-culun seperti itu sinetron-sinetronnya. Kalau sekarang kan sudah glamor, rambutnya digerai, seperti itu yang cewek, roknya pendek. Nah, itu otomatis berpengaruh kepada penampilan anak-anak.
Kemudian apalagi yang cowok-cowok ya Pak Eka ya. Kalau zaman dulu kan punya sepeda motor yang misalnya skater atau yang biasa itu sudah untung ya untuk anak-anak. Kadang-kadang mereka juga jalan kaki ke sekolah. Tapi kalau di zaman sekarang itu sudah lain lagi. Style sepeda motornya apakah di bagian mananya dimodif sehingga tampak seperti stylish, lebih gaul atau menunjukkan karakter yang lebih bebas seperti itu. Nah, seperti itu ya Pak Eka ya. Nah, sehingga di sini sebagai guru itu kita penting sekali memetakan kebutuhan dasar peserta didik seperti itu. Seperti ini misalnya anaknya ingin menjadi penguasa atau memang dirinya yang terus berkuasa atau menunjukkan jati diri seperti itu. Nah, ini ada sebagai penguasa. Kemudian ada menunjukkan kebebasan. Misalnya anaknya itu bosan nih dikasih terus membuat tugas membuat karangan saja atau dia membuat hitungan saja tanpa ada penerapan atau misalnya harus berpakaian tetap rapi seperti itu karena anak sekarang kan seperti itu nih, dia memerlukan kebebasan. Kemudian ada juga kesenangan. Ini nih biasanya anak-anak yang suka mengganggu teman-temannya. Nah, ini dia kesenangan. Nah, yang kelima itu ada bertahan hidup. Nah, ini kebutuhan dasar itu harus perlu diketahui atau kebutuhan peserta didik itu perlu dipetakan oleh seorang guru. Apalagi di dalam menumbuhkan karakter positif sehingga dari karakter itu bisa menumbuhkan lingkungan yang positif di lingkungan sekolah dan lama-kelamaan akan menjadi budaya yang positif di sekolah tersebut. Nah, seperti sekarang nih di SMA Kintamani kan budaya positifnya itu misalnya dengan senyum, sapa, seperti itu ya. Nah, misalnya dia menyapa, nah seperti itu. Nah, di sini juga terkait membentuk kesepakatan kelas. Nah, di sini ada kesepakatan kelas yang pernah Tiang bentuk nih bersama teman anak didiknya. Ini misalnya hadir tepat waktu, saling menghargai pendapat, seperti itu. Saling membantu anggota kelas, bertanggung jawab dengan kebersihan kelas. Nah, ini salah satu sebagai kesepakatan kelas, seperti itu. Nah, kemudian seperti yang tadi di kegiatan restitusi, nah seperti ini ya bisa kita lakukan kegiatannya. Kebetulan ini kita kegiatan restitusi terhadap anak-anak yang tidak atau jarang mengikuti kegiatan daring pada mata pelajaran. Nah, ini kegiatan segitiga restitusi yang saya lakukan, mulai dari menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan, sampai menanyakan keyakinan kelas. Sehingga nanti anak tersebut otomatis akan mengambil tindakan sesuai dengan keyakinan yang mereka ambil, seperti itu. Oke, Ibu Sony, waktu kita tinggal sedikit lagi. Oke. Sudah lewat sejam ya. Baik Bapak Ibu sekalian, sekian tadi ya tentang materi posisi kontrol dan segitiga restitusi. Kira-kira Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan terkait penerapannya? Silakan Bapak Ibu raise hand yang ingin bertanya. Masih ada waktu 10 menit ya. Ini sudah sebenarnya lewat 1 jam, tapi kita kasih waktu 10 menit lagi. Gimana Bu Sony? Iya, siap Ibu. Untuk satu ya? penanya, Ya, silakan. silakan. Satu penanya, kami persilahkan. Silakan Bapak Ibu. Jadi, oke. Bu Ami, silakan Bu Ami langsung ya. Terima kasih Bu Jero dan Bu Sony. Mohon izin terkait pembahasan yang terakhir Bu Sony. Tadi juga Bu Sony sudah sampai menampilkan foto kegiatan Ibu Sony melakukan restitusi ya. Jadi kira-kira hal apa yang perlu ditanyakan dan ditekankan pada saat melakukan kegiatan itu Bu Sony, agar nanti kami juga bisa
membandingkan dan menerapkan jika memang dalam konteks yang sama, khususnya di penekanan karakter siswa. Terima kasih Bu Soni. Oke, terima kasih Bu Ami ya. Di sini ketika kita ingin menerapkan metode segitiga restitusi di dalam menangani siswa yang bermasalah, terutama di dalam menumbuhkan karakter positifnya, itu yang pertama dengan menstabilkan identitas dulu. Artinya Bu Ami nanti bisa menanyakan, anak ini semua tidak anak saja loh yang pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah, seperti itu misalnya salah satu perkataan di dalam menstabilkan identitas. Kemudian ketika melakukan validasi tindakan, misalnya seperti ini, mengapa sih kamu melakukan hal itu? Apa sih yang sebenarnya kamu perlukan? Seperti itu. Atau mengapa kamu melakukan kesalahan? Apa alasannya? Seperti itu. Nah, itu dia berupa di validasi tindakan. Nah, kemudian untuk yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nah, di sana Bu Ami nanti bisa menanyakan terkait keyakinan yang sudah pernah kita buat, misalnya nih di pembelajaran PJOK ya, keyakinan atau kesepakatan kelas yang pernah Ibu Ami buat, itu kira-kira keyakinan yang bagian mana itu yang dilanggar, seperti itu. Nah, sehingga nanti anak-anaknya akan menyampaikan, oh keyakinannya misalnya hadirnya tidak tepat waktu Bu, nah itu yang saya langgar. Nah sekarang bagaimana sih cara kamu untuk tidak mengulangi kesalahan itu lagi, seperti itu. Nah jadi anak itu akan kembali nih kepada dirinya, kira-kira tindakan apa nih yang perlu saya lakukan agar saya tidak mengulangi kesalahan lagi, seperti itu. Nah, setelah dia menyampaikan tindakan yang akan dia ambil, nah di sanalah nanti Ibu Ami bisa memberikan berupa penekanan, misalnya, oh ya sebaiknya kamu mulai sekarang mengikuti keyakinan kelas atau menerapkan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati, seperti itu. Sehingga anak-anak nanti di sana tidak ada rasa takut ya di dalam menyampaikan permasalahan ketika Bu Ami tanya nih, sehingga dia tidak ada ketakutan pada dirinya, tapi dia fokus atau terbuka, santai di dalam menyampaikan hal-hal yang membuat dia melakukan kesalahan. Seperti itu Bu Ami. Oke, di sini ada Pak Wawan mau bertanya. Izin ya Bu Minia, di sini ada Pak Wawan bertanya. Silakan Pak Wawan. Apakah restitusi itu bisa dilakukan di kelas atau harus individual? Seperti itu. Oke, di sini sih biasanya kalau kegiatan restitusi itu kita dilakukan bersama siswa yang melakukan kesalahan. Jadi tidak secara global di kelas itu. Terkadang kan anak-anak mempunyai alasan tersendiri. Jadi kelas yang lain otomatis atau siswa yang lain tidak perlu tahu kenapa sih alasannya. Jadi cukup bisa kita lakukan dengan guru dan siswa yang bersangkutan, seperti itu. Kalau memang siswanya bermasalah ada dua, ya kita lakukan kegiatan restitusi dengan dua siswa sekaligus, seperti itu. Tidak artinya di dalam satu kelas kita lakukan kegiatan itu. Seperti itu Pak Wawan. Oke, gimana Bapak Ibu sekalian? Gimana Atau Pak Wawan? Bapak Ibu guru yang lain yang pernah melakukan kegiatan ini bisa berbagi? Yang sudah pernah melakukan kegiatan restitusi nih? Atau Pak Budi, gimana pengalamannya yang sudah pernah melakukan kegiatan? Terima kasih Bu Loh ya. Berkaitan dengan segitiga restitusi, sesungguhnya saya ingin juga mendapat penegasan kembali ya, karena ini saling melengkapi.
Dan saya melakukan kegiatan itu dengan dasar seperti yang saya tulis di chat itu, bahwa menstabilkan identitas ini adalah upaya menenangkan siswa dulu jika ada masalah ya. Bagaimana agar suatu kondisi tercipta tenang saat ada permasalahan yang muncul, yaitu dengan tentunya pendekatan-pendekatan yang dilakukan ya terkait bagaimana kasus-kasus yang berhubungan dengan gangguan terhadap temannya. Nah, ini masing-masing harus kita tenangkan dulu. Jadi sehingga guru berposisi netral, tidak memihak salah satu. Jadi keduanya kita upayakan tindakan yang adil. Kemudian pemahaman saya juga yang dilakukan berikutnya baru kita memvalidasi. Memvalidasi ini dengan cara mengarahkan bagaimana sesungguhnya siswa itu sendiri memutuskan sendiri tindakan-tindakan itu diambil dan nilai-nilai apa yang sesungguhnya mereka lakukan dari tindakannya itu. Jadi siswa kita arahkan dengan menemukan sendiri tindakan-tindakannya itu. Kita tidak mencari benar salahnya, tetapi tindakan itu berdampak apa, itu dari siswa. Itu pemahaman saya ya mengenai terkait dengan bagaimana memvalidasi. Kemudian siswa menemukan nilai-nilai itu atas tindakannya, kemungkinan siswa akan memutuskan sendiri bahwa tindakan itu mungkin ada kurang tepatnya dari mereka. Setelah itu baru kita lakukan menanyakan tentang keyakinan yang menjadi harapan dari tindakan itu. Tindakan yang seharusnya dilakukan nanti bagaimana sesungguhnya tindakan yang baik yang dilakukan terhadap hal-hal yang tadinya diperbuat oleh siswa gitu. Jadi pemahaman saya seperti itu. Pertama mungkin menenangkan siswa, kedua biarkan siswa sendiri mengutarakan nilai-nilainya dari tindakannya itu. Selanjutnya harapan dari siswa sendiri seperti apa yang ideal nantinya berdasarkan nilai yang tadi disebutkan. Oke, terima kasih Pak Budi ya. Tetap seperti tadi ya, kita sebagai guru itu terlebih dahulu harus tahu ya kebutuhan dasar yang dimiliki oleh peserta didik, kemudian menerapkan posisi kontrol itu sebagai manajer di dalam menumbuhkan karakter anak, serta menggunakan metode segitiga restitusi di dalam mengembalikan diri siswa menuju ke hal positif seperti itu. Ada lagi Bapak Ibu sekalian yang perlu ditanyakan? Ya, silakan. Oh, Pak Wawan katanya. Silakan Pak Wawan. Oke, silakan Pak. Malam. Oke. Silakan Pak Wawan. Agak gangguan laptop yang sangat. Terima kasih. Waktunya lagi sedikit nih yang mumpung ada kesempatan untuk bertanya. Mungkin secara teori yang tidak begitu banyak tahu karena dalam hal ini mungkin saya akan coba untuk menyampaikan hal yang lakukan di kelas. Apakah ini bisa dibenarkan dalam artian apakah sesuai dengan teori atau agak melenceng? Mungkin seperti itu Bu ya. Jadi pada kasus belakangan ini mungkin teman-teman banyak yang mengalami juga masalah tugas-tugas dan lain sebagainya. Nah, yang melakukan di kelas, karena yang tadi tanya apakah bisa dilakukan di kelas untuk menggali informasi apa penyebabnya dan lain sebagainya, kan seperti itu. Karena kalau yang ambil secara individu tiap kelas itu kayaknya kurang pas juga waktunya, sehingga yang melakukan hal seperti ini. Jadi pada saat masuk pertama kali PTM, hal yang pertama yang lakukan adalah tentunya menggali informasi bagi anak-anak yang bermasalah, terutama tidak mengerjakan tugas sama sekali,
kemudian yang paling poin itu adalah tugas-tugas yang tidak dikerjakan oleh beberapa siswa yang sama sekali tidak mengerjakan, bahkan ada yang tidak masuk Google Class. Nah, tentunya ini lumayan banyak di masing-masing kelas, ada yang 3, 4 gitu. Makanya yang lakukan secara klasikal di kelas, yang panggil satu persatu di kelas itu si A misalnya, tanya identitasnya, dalam artian identitas untuk lebih jelasnya, kemudian kegiatan sehari-harinya apa, dan yang paling poin adalah kenapa bisa sampai saat ini belum sama sekali mengerjakan tugas. Jadi tiap kali di kelas ini Bu, jadi tidak bisa satu persatu, jadi secara umum di depan teman-temannya. Nah, apakah tindakan itu bisa dimaklumi atau melenceng dari teori yang ada? Kemudian di lain pihak yang juga memberikan apresiasi pada teman-temannya yang lain yang sudah dengan cekatan, dengan respon yang sangat cepat untuk diberikan tugas sekarang, mungkin sejam laginya sudah memberikan informasi bahwa sudah selesai dan saya cek di Google sudah ada, saya juga berikan apresiasi. Kemudian yang kaitkan keduanya itu, bagi anak-anak yang sudah rajin jangan sampai terpengaruh atau bahkan menjadikan rujukan kepada dari teman-temannya yang belum mengerjakan sama sekali karena ini sudah berlangsung sekian semester dan dapat nilai, kan seperti itu Bu ya, dan dapat nilai di lapor, kita tidak bisa pungkiri itu. Tekankan sekali lagi jangan sampai terpengaruh yang sudah bagus itu, responnya yang sudah baik itu justru tertarik atau menjadikan rujukan teman-temannya yang tidak bagus gitu. Jangan sampaikan di kelas. Lebih baik, akan jauh lebih baik ketika anak-anak yang sudah rajin ini bisa mengingatkan temannya yang lain dengan mungkin dengan nge-WA bahwa kenapa dia mengerjakan tugas dan lain sebagainya dan seterusnya. Jadi itu yang lakukan di klasikal Bu. Jadi di kelas, di depan kelas, bukan memanggil satu persatu karena pertimbangannya tadi mungkin waktu juga Tiang juga tidak sempat manggil satu-satu karena banyak juga di setiap kelas gitu. Nah, apakah itu sesuai dengan teori atau mungkin perlu Tiang perbaiki? Mungkin itu yang Tiang dapat sharing Bu. Mudah-mudahan teman-teman di CGP memberikan masukan kepada kami sehingga kedepannya bisa lebih sesuai lah dengan teori yang ada. Terima kasih Bu Sony, Bu Mini dan teman-teman yang lainnya. Oke, baik Pak Awan. Kalau saya juga terkait di mata pelajaran ya, terutama mengajar di beberapa kelas itu biasanya secara langsung memang dilakukan di kelas tersebut seperti itu. Seperti dengan menanyakan apa alasannya seperti itu di sana ya. Apalagi kita kan mengajarnya kadang 40 menit sudah berganti ruangan lagi seperti itu. Nah, mungkin kita menanyakan terlalu lama atau satu persatu di sana. Nah, di sini biasanya bisa kita terapkan ketika kita jadi wali kelas. Nah, itu kan kita sudah mendapat nih laporan dari beberapa guru bahwa orang ini atau siswa ini dia bermasalah sekian mata pelajaran seperti itu. Nah, sehingga siswa bersangkutan bisa kita lakukan kegiatan restitusi seperti itu Pak Wawan. Terima kasih Bu. Oke. Bu Sony, jadi di kolom chat juga ada Bu Sujati. Untuk kesepakatan kelas itu di awal tahun pelajaran, saya istilahkan dengan sosialisasi aturan akademik. Jadi, include di situ terkait tata tertib mekanisme pembelajaran sampai K3. Nah, tapi kebanyakan siswa cenderung melupakan apa yang sudah disepakati di awal. Mungkin kalau biar nggak lupa, ini triknya Bu Sony gimana? Mungkin bisa di-sharing Bu Sony. Oke, baik, di sini terkait kesepakatan kelas ya yang sudah kita buat di awal semester, itu biasanya bisa kita pantau atau bisa kita ulangi lagi setiap ada misalnya siswanya ada nih di KD pertama nih sudah ada sekian orang belum mengumpulkan tugas. Nah, di sana bisa kita ingatkan lagi kesepakatan kelas yang sudah dibuat, misalnya mengumpulkan tugas tepat waktu seperti itu. Nah, sehingga nanti di sana anak-anak itu mulai ingat, oh ini loh kesepakatan yang sudah pernah kita buat di awal semester seperti itu. Kemudian lanjut lagi misalnya materinya di KD berikutnya, ternyata ada lagi. Kan kita bisa lagi ingatkan seperti itu Bu. Sehingga otomatis sampai akhir itu anak itu pasti tahu,
oh ini loh kesepakatan kelasnya. Kalau memang dia mau dari dirinya sudah mau berubah, itu secara otomatis karakter positif itu akan muncul pada peserta didik, seperti itu Bu Sri. Seperti itu Bu Mini. Terima kasih Bu Soni. Baik, Bapak Ibu, waktu juga ya. Jadi luar biasa sekali, pesertanya semangat, pematerinya semangat, apalagi ini tidak terasa sudah 1,5 jam lebih kita di ruang meeting ini. Baik Bapak Ibu, jadi hal yang kita bahas hari ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. Dan buat rekan-rekan nanti yang belum puas, nah jangan khawatir, masih ada 5 rekan CGP kami yang akan mensosialisasikan, akan melakukan webinar praktik baik terkait budaya positif. Jadi rekan-rekan nanti Bu Sri, kemudian Pak Wawan, Pak Palton, Bu Ami, Bu Sri gitu, nanti bisa bergabung kembali di sesi berikutnya ya. Jadi nanti akan ada Pak Budi, Pak Bagus, Pak Kade, kemudian Bu Eling, ada Pak Eka yang akan juga membagi praktek baik yang sudah mereka lakukan. Baik, terima kasih Bu Soni dan rekan-rekan semua. Di akhir kata, saya mohon maaf sebagai moderator jika selama memandu ada salah-salah kata. Dan hari ini, malam ini kita tutup dengan menghaturkan para Santi. Om Santi, Santi, Santi.